Jangan di belakang gue dong. Ngomong depan gue sini. Ngomong depan gue, kita berantem. Gila lo pulang mulu. Bisa Sultan dari mana, Bu? serius. Nah orang kan kadang-kadang temennya itu yang fake semua kan kayak, Iya. yalah dia suka traktir gue, ya udahlah gue iniin. Kenapa senyum kak? Gue jadi takut. Kak, hari ini kita tuh mau bahas kenyataan pahit. Ya walaupun pahit tapi harus diterima. Iyalah. Iyalah, Emang kenapa? mau terima yang manis-manis mulu? Iyalah. Hidup udah pahit, masa kenyataan juga pahit. Ya, kita kadang-kadang tuh harus terima yang pahit-pahit juga. Kayak misalkan apa tuh, Le? Yang pertama. Jadi yang pertama itu kesuksesan tidak datang begitu saja. Asik. Kayak dalam banget. Udah, kayak Mario Teguh aja loh. Maria ngeluh sih gue. Maria ngeluh. Banyak ngeluh ya? Ya manusia ya, jadi ngeluh. Kalian pernah ngeluh nggak? Ya pernah lah. Namanya juga Tapi gini, manusia. ini kita bahas ngeluh dulu ya. Banyak orang tuh kayak bilang ngeluh itu tuh berarti tandanya nggak bersyukur. Emang bener. Tapi menurut gue tuh sometimes kita perlu ngeluh. Kadang-kadang loh. perlu sih kalau Iya menurut kan, gue. karena nggak mungkin semua beban itu kita pikul sendiri kan. Kadang-kadang kita perlu orang untuk sharing ya. Sharing itulah yang kadang dianggap orang ngeluh. Cuman yang nggak baik adalah tiap hari kita kayak ngomong, kita kayak ngeluh mulu. Nah itu dia. Itu kan yang itu kan nggak jadi bagus kan. kayaknya berbau negatif gitu nggak sih? Ya, karena dilakukannya berulang kali. Tapi kalau sekali-sekali sih nggak masalah sih menurut gue, iya kan? Setuju. By the way, suara gue Nggak apa, seksi loh, seksi kayak Ariana Grande. bukan kayak Mulan Jamila. Nggak mau Manusia paling nggak mau. seksi. Oh iya ini suara paling seksi. Oke, kita lanjut aja deh. Intermezzo ya tadi. Intermezzo tadi, ya. Basi. Jadi kak, kesuksesan gak datang begitu aja. Ini gue selalu yakin sama hal ini. Tadi sebelum kita mulai obrolan, lo kayak pas di belakang lo ngomong kayak ada orang yang terlahir Iya, sukses. ada yang terlahir Iya, sukses. tapi gue nggak setuju. Maksudnya bukan nggak setuju sih, cuman kayak gue lebih suka sukses itu dimulai dari nol. Kayak kita tahu perjuangannya. Gimana menurut lo? Ya emang itu pada dasarnya sih harusnya kayak gitu. Tapi ya kalau memang orang udah terlahir sukses, Terlahir sukses itu kayak gimana? Maksudnya iya dari keluarganya. oke, Yang dia udah- punya privilege lah ya, Iya, kayak keluarganya gitu. kaya atau juga Berduit, pokoknya Iya, punya ya semuanya. gitu Jadi lah. ya tinggal diturunin aja ke anak-anaknya gitu. enak loh. ya. Jadi Enak hidupnya kayak gitu. udah kaya dari lahir, kayak sultan dari lahir. Ya nggak sih, banyak banget Iyalah. kan anak-anak artis yang kayak udah dibilang sultan dari lahir. Tapi kalau disuruh pilih, lo mau lahir kaya atau lahir Kerja keras. kerja keras? Apa ya? Kerja keras deh kayaknya ya. Kenapa? Biar- Orang tuh mau lahir kaya kali, kenapa lo mau lahir kerja keras? Iya kan biar kita juga ngerasain gimana tuh artinya perjuangan, asik. Lo harusnya lahir pada waktu 1945, jadi lo Kenapa? berjuang Pahlawan dong gue. kemerdekaan Indonesia. Lalu bilang tahu gimana perjuangan. Ya emang kerja keras gak butuh perjuangan, Li. Ya bener. Tapi gue setuju kak. Iya kan. Karena apa ya, menurut gue, ya gue selama gue bekerja, bersosialisasi dengan orang lain, kita akhirnya kan tahu kan, kenal tipe-tipe orang, karakteristik orang. Dan yang gue perhatikan adalah orang-orang yang mulai semuanya dari nol dan dia berada di mungkin tingkatan yang udah settle atau udah mapan atau posisi di dalam kerjaannya udah bagus, tapi dia mulai semuanya dari nol, itu beda banget sama orang Beda yang banget. di posisi yang sama tapi dia tuh enak aja gitu, jalannya lurus aja gitu, nggak ada tantangan. Even itu dia dari keluarga yang kaya atau juga dari Keberuntungan, Kak. lingkungan yang Mendukung. linknya bagus ya kayak gitu. Tapi menurut gue kedewasaan mental itu berpengaruh mental. sih terhadap gimana nanti saat lo di atas, saat lo sukses itu lo bisa memperlakukan orang-orang di bawah lo. Iya enggak? Iya. Dan jadinya kayak semacam istilah gitu loh. Istilah apa Kayak, tuh? Apa sih, semakin tinggi pohon kan anginnya semakin kencang. Iya. Ya nggak sih? Dan juga
kayak belajar ini Bu, bahasa Indonesia. Ini apa, perumpamaan gue udah lupa. Tapi yang apa sih, semakin itu padi pasti padi, nih, iya. Semakin tinggi semakin merunduk. Harusnya kan kayak gitu. Iya. Cuman kan beberapa orang yang semakin tinggi kayaknya tinggi terus, nggak mau lihat ke bawah. Nggak Nah mau lagi. itu yang banyak banget gue temuin, dan gue bisa yakin bahwa mungkin berkaitan sama apa yang udah kita bahas pekan kemarin nggak sih, Li? yang mana? Crazy Rich. Ya bisa Iya nggak jadi. sih, Ya kan? kalau Jadi orang kayak yang suksesnya kesuksesan yang instan, jatuhnya juga cepat. Ya kan, Iya, nggak ada segala sesuatu yang instan itu yang enak, yang bertahan lama. Mie instan walaupun enak, kita makan juga begah kan kalau kebanyakan. Iya kan, dan itu juga nggak sehat. Iya kan, Iya, ya jadi- itu masuk jadi aja sih. Jadi emang sih pokoknya kesuksesan itu kalau menurut gue tuh penting untuk bekerja dari nol, ya nggak sih, Li? Dan ya, dan apa ya, zaman sekarang tuh penting banget sih. Gue sih apa ya, bersyukur bahwa orang tua gue tuh nggak pernah apa ya, kayak ngegampangin gitu loh. Ya kalau lo mau sesuatu ya lo harus tahu bekerja keras, ya kan. Jadi kita tuh bisa menghargai apa yang kita dapetin gitu loh. Iya betul, itu yang Kak, paling dulu penting. gue ini gue cerita pengalaman pribadi gue ya. Dulu gue kuliah, itu tuh kayak gue ngabisin uang tuh kayak enak aja gitu. Kan tinggal minta. Iyalah, Kayak gue kan minta uang dari orang tua. Serius. Bukan kita kerja keras, ya kan, Iya. keringatan, capek, dan ngabisin duit, ya kan. Banget. Lanjut. Dan gue kuliah di Malang. Itu gue bisa sebulan 2 kali tuh gue bisa pulang pergi Pulang pergi. Malang Kupang. Gila. Sampai teman-teman gue kayak, gila lo pulang mulu. Serius. Bisa Sultan dari mana, Bu? serius, bisa seminggu tuh gue pulang sekali. Gila, emang kenapa tuh? Ya karena mungkin awal-awal kan belum betah, jadi kayak mau pulang aja. Kayak Tapi gitu. duitnya juga ini ya, gampang ya. Gampang, Dikasih. orang minta sama orang Tinggal tua. dikasih doang gitu ya. Iya. Jadi kayak mau pulang, ya pulang. Langsung dikirim. Iya. Semahal apapun tiketnya gitu. Iya. Gila emang sih. Dan sewaktu gue kerja, gue bener-bener merasa apa ya, sayang banget Kak sama uang. Kayak Perasaannya beda ya. beda mentalnya banget. jadi beda Iya, gitu. jadi kayak apa ya? Keinginan diri untuk bersenang-senang tuh kadang-kadang mesti ditahan. Ya, Karena kayak gila ini gue kerja dari pagi sampai malam, terus juga kerja lagi besokannya lagi capek badan, terus kayak untuk beli hal-hal yang kayak menurut gue ini kayaknya masih bisa dibeli nanti. Even untuk baju ataupun tas ataupun kayak untuk ya sekali hangout tuh nggak apa-apa ya, Iya, hiburan iya. juga. Cuman untuk kayak beli sesuatu yang mahal itu kayak menurut gue kayak Iya, aduh sayang banget, sayang kayak banget uangnya sayang sih. banget. Sampai kadang-kadang tuh kayak apa malah kayak bokap gue tuh kayak mikir ya ngapain Sesekali lo, ya, iya sesekali beli juga beli yang mahal-mahal. aja. Tapi gue kayak nggak mau, kayak sayang aja uang. Iya sih. Gila saking kayak apa ya, perjuangan dari Perjuangannya, kerja nol itu kayak kerasnya. lelah banget. Jadi gue juga kadang sih sering kayak gitu. Jadi kalau saat gue ngeliat barang-barang yang mahal tuh kadang gue pengen juga sih. Tapi Ya, siapa yang nggak bukannya mau ya? bukan apa sih? Kadang ada duit, tapi kayak sayang gitu Banget, loh. banget. Maksudnya kayak aduh gue udah kerja keras terus tiba-tiba duitnya cuma dibuang untuk beli tas kayak gini. Iya. Yang pasti juga bakalan rusak juga Iya. gitu kan. Ya kalau sesekali sih nggak apa-apa. Tapi kalau keterusan juga ya ampun. Karena gue ngeliat kayak artis-artis gitu. Saya nggak sih? Ya terserah sih ya masing-masing orang lah ya. Ada beberapa apa ya kita bisa baca di berita yang kayak kebanyakan tuh mereka tuh ya gara-gara apa ya, social life mereka, gengsi. Ya mereka artis mungkin datang ke tempat mesti kayak TV, acara TV atau penghargaan, ya pasti at least Pengen. harus ngebawa barang-barang inilah. branded gitu Masa yang kan. lain pakai branded dia enggak, ntar diomongin Iya, lagi. iya. Ya walaupun ada beberapa yang enggak peduli ya soal itu, cuman kan mostly mereka pasti akan berada di satu lingkungan yang ya kita juga mau nggak mau ya harus ngikutin lingkungan itu buat eksis gitu kan. Jadi kebanyakan mereka tuh emang berada di dalam lingkungan kayak gitu ya. Mau nggak mau ya meskipun harus minjem nih mungkin ya untuk beli barang-barang mahal ya udah terpaksa gitu loh. Banyak juga kan kita dengar di berita, kita baca juga banyak artis yang terlibat prostitusi online. Ya Nah, itu karena itu dia. apa ya? Ya mungkin karena mereka nggak bisa mempertahankan karir mereka, pendapatannya juga menurun, pandemi pula, jadi menghalalkan segala cara untuk tetap eksis dan untuk dapat duit. Akhirnya yang kayak gitu-gitu pun jadi halal gitu ya. Yang penting gue dapat duit Iya. gitu loh. Ya makanya
cara orang untuk meraih kesuksesan kan kesuksesan kan beda-beda. Cuman Kak, menurut lo apa yang membuat orang tuh pada akhirnya bisa sukses? Pada akhirnya bisa sukses. Selain kerja keras. Ya yang penting dia punya tekad gitu loh, punya motivasi, punya keinginan. Jadi yang penting dia mau gitu loh. Untuk kalau gue udah target nih untuk kerja, gue udah target untuk mencapai sesuatu, terus ya gue push itu, ya kan harus dikerjain juga kan dari nol bener-bener. Ya punya keinginan yang kuat, ya pasti sukses gitu loh. Selama kita mau, selama kita punya usaha, tekad, tambah lagi kerja keras, pasti akan ada jalan ya, pasti sukses. Karena ya istilah-istilah lama gitu loh, apa sih, hasil nggak akan pernah mengkhianati proses, ya kan? Proses, iya kan? hasil itu bukan kata-kata yang ini sih ya, yang ngomong kosong ya, emang bener-bener meskipun kayak udah klasik banget sih kita denger, tapi ya emang bener gitu loh. Kalau kita bukan cuma punya niat doang, tapi kalau kita juga mau push sama kerja keras, ya udah nih gue harus mencapai cita-cita gue, mencapai impian gue, harus mencapai berapa subscriber 1M misalkan. Amin. Guys, for your information kita udah 500. Yeay. Tepuk tangan dong. Nih, kok gak ada yang tepuk tangan nih? Yeay. Nih kira-kira ada 1.000 kita. Iya kan? Kita juga kerja keras. Walaupun capek, walaupun suara ibu bagaimana? Iya nih, bayangin aja nih. Gila, ini bentuk kerja keras. Bentuk kerja keras. Keras ya Bu. Tapi ya tetap gitu. Kita kerja ya untuk 1M. 1M. Oke, yang kedua. Tadi kesuksesan tidak datang begitu saja. Yang kedua, cinta. Ini agak berat. Aduh cinta. Kayak kalau ngomongin cinta tuh agak sensitif. Soalnya tim kita nih satu orang tuh nggak suka kalau kita bahas cinta. Iya. Bukan satu, banyak ya. Banyak. Cinta tidak bisa bertahan. Hubungan tidak bisa bertahan hanya karena cinta. Ya. Kenapa itu bisa kayak gitu? Ya iyalah, emang makan cinta. Ya istilahnya kayak gitu sih. Jadi apa dong? Uang. Iya. Apa sih sebenarnya? Ya uang salah satu ya. Tapi kan? Apalagi menurut Karen? Apa ya? Komitmen. Terus apa ya? Saling percaya. Ya terus apalagi ya? Perhatian. Oke. Terus apalagi banyak ya? Banyak dong. Itu kan menjadi salah satu komunikasi, ya kan? Karena apa ya? Cinta itu kan perasaan ya. Itu semua itu kan bisa berubah kapan aja. Jadi ya hal-hal yang membuat suatu hubungan bertahan ya karena lain-lain itu kayak komitmen, rasa percaya, saling percaya. Jadi kalau perhatian kayak gitu kan. Komunikasi yang bagus. Jadi yang satunya komunikasi, yang satu juga komunikasi. Kalau yang satunya aja yang berusaha kan ya gimana. Iya. Dan yang paling penting dalam sebuah hubungan tuh kayaknya sekarang tuh love language gitu loh. Karena apa sih kalau punya Lia apa? Kalau love language aku, love language gue itu kayaknya ini deh, physical touch. Gue suka disentuh. Loh, mau disentuh? Loh, enggak. Tapi gue tuh suka. Gue tuh Karen, jangankan sama pacar ya. Sama teman aja. Sama teman aja gue jalan tuh nggak bisa kalau nggak gandengan. Iya, bener. Bener kan? Iya, sering jadi banget. Gue tuh nggak bisa. Gue kayak anak hilang kalau sendiri. Iya, kayak manja banget kan. Makanya kemarin gue bilang gitu kan. Manja banget gitu kan. Karena gue tiduran di bahu. Gue tuh nggak bisa kalau nggak bisa kalau jalan tuh sendiri kayak ada yang kosong. Jadi gue tuh kayak kalau siapapun itu ya gue harus gandeng. Awas lu gandeng suami orang. Ya kali kalau misalkan jalan sendiri jalan sendiri terus misalkan di sebelah tuh ada om-om gitu. Gak mungkin ya. Shut up. Ya kan mungkin terjadi. Enggak mungkin. Kalau hilaf boleh. Tuh kan. Enggak bercanda, ini bercanda ya. Oh, jadi gitu. Gue nggak bisa. Jadi satu love language gue tuh gue merasa gue suka disentuh. Terus ada banyak ya Bu ya. Ini satu. Love language ada 5. Ada 5. Terus yang kedua yang menurut ini orang psikolog yang ngomong kita denger nih. Love language gue yang kedua quality time mungkin ya. Iya, jadi gue tuh suka menghabiskan waktu bersama kayak gitu.
ngeliat-liatin aja gitu atau Gak gimana? ngeliat-liatin, dia menghabiskan waktu apa kayak nonton kayak atau cerita-cerita bareng iya kayak, dinner apa, obrolin kayak apapun iya itu ya. jadi kayak ya ngabisin waktu bersama. Asik kan sekarang kan susah banget kan kalau misalnya Iya, cari waktu tuh susah iya gitu kita loh. kerja tuh juga kadang-kadang sampai malam atau nggak tentu kan waktunya, jadi kayak susah banget kalau punya pacar untuk nyocokin, apalagi dua-duanya sama-sama sibuk kan. Betul. Susah, apalagi paling bahaya kalau love language-nya juga quality time, nggak bisa bareng-bareng. Sebenarnya nggak ada masalah, cuman karena saking Waktunya itu loh. sibuk akhirnya bisa Padat. putus. Ya, benar. Padahal cuman hal sepele. Hal-hal sepele. Kalau Karen, Cuma love 2 doang language-nya- nih. love language-nya ada 5. Jadi punya Lia cuma 2. Punya gue kayaknya 2 doang. 2 doang. Kalau Karen? Gue apa ya? Gue itu kayaknya mungkin komunikasi kayaknya. Love language, tahu dulu love language itu apa aja. Gue nggak hafal sih, tapi kayak physical Iya. touch, kamu suka disentuh, terus komunikasi word of affirmation kali ya, suka kata-kata, Iya. suka dipuji. Sebenarnya enggak juga sih. Jadi kayak gue kan suka bikin Puisi. apa ya? Ya kayak Apa? gitu. Gue suka dikasih puisi gitu loh. Oh. Iya. Kayaknya kata-kata juga ya nggak Iya sih? nggak sih? Iya, kayak Jadi kayak kayak kalau dikasih puisi manis-manis gitu kayak romantis puisi gimana jadul gitu loh. amat ya puisi. Iya iya emang gue emang jadul sih. Ini ya. Iya dalam umur hal juga hubungan. ya. Jadi suka di pokoknya kayak hal kecil mungkin ya, hal kecil tapi bermakna. apa ya, perhatian kayaknya ya. Oke, perhatian Perhatian. bisa. Jadi itu yang membuat Karen bertahan ya dalam sebuah Iya. hubungan. Ya sebenarnya banyak sih, cuman ya itu nggak bisa cuman ngandelin cinta. Karena Iya. kayak kita ngomong hari ini, gue cinta sama lo, gue sayang sama lo. Terus Iya, kayak jadi besok udah berubah. Kayak dikasih perhatian terus dikasih waktu gitu kan. Datang makanan diantar atau apa gitu aja. Nggak apa-apa sih. Iya kan? Iya. Iya benar. Ya udah Jadi kayak berarti gitu. emang gitu. Perhatiannya harus kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk komunikasi gitu kan. Terus kalau kita bilang lapar dianterin makan. Ini kode untuk siapa ini? Buat dia. Buat dia, semoga dia ngeliatinnya. Jadi kalau dia nggak ngeliatin share ya. Share. Begitu video ini tayang share. Terus kita ngeliatin di detik menit keberapa. Iya, kita tolong ditonton ini. Ini Ini langsung ya. pesan untuk kamu. Ya itu sih. Gitu ya. Mm. Oke. Ya semua orang pasti punya love language yang beda-beda. Beda-beda. Cuman menurut gue penting banget karena kalau kita memberikan apa ya, love language ke orang yang beda love language sama kita, ya nggak akan ketemu. Karena kayak misalnya Karen love language-nya suka disentuh. Terus misalnya gue pacar Karen ya. Gue kasih Karen kado mulu, kado hadiah gitu. Iya, Tapi tapi gue kalau nggak pernah Iya. jalan bareng, nggak pernah ini percuma sih karena tetap aja Karen akan Cintanya merasa itu kayak pudar gitu loh. karena Karen akan tetap merasa bahwa kayaknya dia nggak cinta sama gue. Ya kan love language-nya beda. Ya kan, kayak penting banget untuk pasangan itu tahu love language pasangannya. Gitu deh. Next to the Poin berikut. poin berikut. Walaupun kita sudah berbuat baik tapi tetap aja ada orang yang nggak suka sama kita. Pastinya. Kenapa ibu ngegas banget? Pastinya. Ya iyalah hidup Iya gitu loh kan. Mau Kita buat sebaik baik aja apa, ada yang ngomong, apalagi kita Iya. buat yang nggak baik. Iya kan. Iya kan? Jadi ya udah normal-normal aja. Tapi kalau overthinking nggak sih orangnya? Kayak misalnya Iya, cukup. lo udah ngelakuin ini terus kayak, kayaknya dia nggak ini deh. Kayak maksudnya kayaknya orang akan nilai gue ini. Atau kalau misalnya ada orang yang ngomong jelek soal lo tahu nih, lo orangnya kayak gimana? Ya overthinking juga sih gua. Overthinking. Jadi Gak mungkin, Ah, ah. pas lo ngelabrak dia. iya. Kalau gue udah keseringan denger, gue labrak, nggak tunggu-tunggu lagi gue. Kayak lo ngebrak meja. Apalagi kalau gue denger langsung, cuy, gue langsung nanya, lo maksudnya apa, cuy? Masuk lo apa coy? Lo ngomong lah, jangan di belakang gue dong. Ngomong depan gue sini. Ngomong depan gue, kita berantem. Ya ampun. Kayak ini ya vibesnya kayak kakak kelas ngelabrak adeknya. Adik kelas Ih, nih. kocak banget sih. Iya tapi kadang gue overthinking gitu loh. Jadi kadang Sama. kalau apa sih namanya kalau saat kita memberikan hasil yang kurang memuaskan terus dikasih penilaian yang kurang memuaskan juga, kadang gue mikir kayak apa yang harus gue perbaiki ya gitu kan. Terus gue mungkin akan nanya juga ke orang, apakah ini kurang bagus ya? Terus nanti gue kepikiran sampai ke rumah gitu loh. Iya sih, normal apa sih. ini
apa ini kurang bagus ya, kok gitu sih. Sebenarnya itu bagus untuk Iya. apa ya? Supaya kita tuh kayak tahu kita kurangnya di mana, terus kita mau improve kan. Kadang-kadang kayak orang kayak bodo amat, gue nggak peduli gitu kan, kerja aja walaupun banyak kerjaan dia yang salah. Cuman menurut gue kalau yang Karen mikir ya kerjaan gue bagus atau enggak gitu, menurut gue bagus untuk supaya mengingatkan diri kita bahwa kita kerja juga harus maksimal. Tapi kadang tuh sebenarnya itu nggak boleh juga, karena kadang tuh gue kepikirannya bisa sampai mandi juga keinget lagi gitu kan. Ngapain mandi inget-inget? Iya, kadang kan di saat-saat itu tuh keingat semuanya. Di saat malam mau tidur keingat lagi. Di saat atau hal-hal Iya yang sih, benar-benar itu kayak, sama banget sih kayak gue. Jadi kadang gue mikir kayak aduh, gimana sih caranya gitu kan. Ya udahlah ya, maksudnya ya kita harus terima bahwa apapun yang kita lakuin, even itu baik, tetap aja ada orang yang nggak Tetep suka. aja ya. Setuju nggak sih, Li? Setuju lah, Pernah nggak ngerasain kayak gitu? pernah lah. Kayak gimana tuh? Ya bodo amat gue. Lupa sih gue yang Iya. tetap Meskipun baik, awalnya tapi orang ingat nggak sampai suka. overthinking, tapi pada akhirnya jadi lupa ya. jadi lupa. Iya, Tapi ya bulan-bulan pertama masih ingat, bulan berikutnya udah lupa. Bulan berikutnya udah lupa. Ya paling kalau misalnya ada orang yang nggak suka, ya gue berteman sama orang yang suka aja sama gue, ya nggak sih, kayak Oh, jadi lu ngapain menghindari? kita? Iya, Menghindari. gue Oke. menghindarin. Kadang-kadang juga agak songong sih, kayak gue tau dia nggak suka ya gue Bikin lagi. iya. Kalau orang Kupang bilang bikin tambah. Bikin tambah kalau mau mati, nah mati. Tambah kinyangin. Serius, Emosi nah bakar laut. subtitlenya. Subtitle ada editor handle kita, Asmi, boleh. Tolong ini di-cut ya. Nggak di-cut dong, dikasih translate-nya. Oh, dikasih translate. Oke, dikasih itu artinya apa? Biar supaya pemirsa kita tuh nggak bingung. Ini ngomong apa ini? Padahal editor kita juga nggak tahu gini Nggak apa itu. Nggak kalau paham mungkin. dia. Ya begitulah. Oke. Oke. Sumpah Lanjut mata ya. gue nggak ngelihat hurufnya kecil banget, cuy. Untuk poin berikutnya. Yang poin yang keempat apa sih? Apa sih? Coba, Bacain coba. dong. Coba dong, editor kita. Ada kameramen kita, tolong dong. Tidak semua orang baik itu tulus. Terima Tidak kasih. Tidak semua orang baik itu tulus, Kak. Iya sih. Emang. Gak semua teman kita juga tulus. Iya kan? Itu termasuk orang baik itu kan? Iya. Gimana itu cara memfilternya? Gimana ya? Mungkin kita bahas dulu nih. Apa tuh? Nggak semua orang baik itu tulus. Jadi misalnya gini, sebaik apapun kita, apapun yang kita kerjakan, mungkin ya kayak yang udah pernah kita bahas-bahas di sebelumnya, karena kita nggak enak aja untuk bilang tidak. Jadi pada akhirnya ya udah minta tolong, ya udah dikerjain. Tapi pada hati itu nggak tulus. Dia memanfaatin. Iya, aku nggak tulus mau ngerjain itu loh sebenarnya. Oh, Karen yang gak Iya, tulus. itu misalnya ya contohnya gitu loh. Jadi kayak kita disuruh kerjain apapun itu yang pada bukan porsi kita, tapi kan kita ini orangnya nggak enakan. Jadi udah kita kerjain aja. Tapi kan hati kita nggak tulus gitu loh. Aduh, gue capek gitu loh. Tapi udah gue kerjain. Jadi kelihatannya gue baik gitu kan. Ya gitu sih sebenarnya. Jadi mungkin itu pemahaman gue ya. Kalau pemahaman lihat sendiri gimana? Ya tidak semua orang baik itu tulus. Yang menurut gue ada orang-orang yang sengaja pura-pura baik ke kita, Iya, itu iya juga kan? banyak sih. Kayak mungkin itu salah satu poin, kayak kita iyain aja, ya udah dia baikin karena ini orang nih penurut nih, ini orang kayak gue nyuruh apa aja dia mau. Ya udah gue temenan aja sama dia. Gue baikin aja dia. Iya, Orang iya, gue nyuruh dia apa aja dia mau. Dia mau, Kayak iya, dia iya, ngerjain iya. tugas gue, dia antar jemput gue, kan kayak gitu-gitu kan. Orang kan pasti apa ya, mau sesuatu Jadi lah dari kita. pura-pura Iya, baik jadi sama kayak, kita, padahal ada maunya. memanfaatkan kita ya kan, karena dia tahu oh anak ini kayaknya nurut banget dan nggak akan pernah mau nolak apapun yang gue minta. Ya udahlah ya kalau gitu gue baik aja sama dia gitu. Padahal gue nggak tulus nih. Iya, itu. Ya, sayang banget sih kayak gitu. Tapi emang banyak sih yang kayak gitu. Ya, salah satunya temen juga kan bisa kayak Iya, gitu. banyak kayak banget di sih. sekolah mungkin atau di kampus, iya kan, kayak Di oh ya, kantor. iya, kayak oh ya udah dia rumahnya deket nih, dia punya kendaraan, dia Iya. bisa jemput gue, ya udah gue temenan sama dia. Ya gue nggak perlu apa ya, buang uang untuk ke kantor ataupun kemanapun, ya kan kayak gitu kan. Ada juga yang kayak mungkin orang-orang yang nggak mikir uang, kayak gue bayarin semua teman-teman gue. Nah orang kan kadang kan temennya itu yang fake semua kan, kayak Iya, iya, iya. ya lah dia suka traktir gue, ya udahlah gue iniin.
Berarti ada yang traktir tapi nggak tulus gitu, traktir makan tapi nggak tulus. Itu ada, Iya, itu tim kita sih itu. Traktir makan tapi nggak tulus. Iya, Ngomel mulu. Udah jam berapa nih, kapan take-nya? Aduh, Iya, selalu kayak gitu gila emang. sih. Kita tertekan gak sih? Tertekan batin. Kita yang mau- tertekan batin apa Iya. dia? Berarti itu tadi poin-poin yang apa ya? Mm. Kenyataan-kenyataan yang Kenyataan pahit yang harus kita terima. kenyataan pahit yang harus kita terima lah ya. Dalam Jadi, hidup ini itu ada beberapa doang sih, tapi pasti ada juga banyak hal yang mungkin kalau teman-teman ngerasa masih ada kok Kak, kira-kira nih hal-hal yang kenyataan-kenyataan pahit apa atau poin-poin apa aja yang kalian mungkin ya harus terima walaupun nggak mau gitu kan. Bisa komen di bawah dan biar semua juga tahu kan kita pasti akan hadir di apa podcast episode ataupun juga kita episode kita berikutnya dengan tema-tema yang menarik. Kita tuh berulang kali kayak ngomong gitu kan, kirim dong tema. kirim tema atau pengen ngusulin apa gitu kan biar kita bahas. Iya. Ya kan kadang-kadang kita juga abis tema nih sebenarnya ya. Kita kayak mikir gitu kan, Mikir jangan curhat apa ya, dong. apa ya? Ntar dapur dibuka semua Oh nih. jangan. Kita kayak mikir, aduh tema apa lagi Iya, ya? untuk memuaskan pemirsa kita Asik, gitu lah, memuaskan pemirsa kita. Iya kan? Ini salah satu kenyataan pahit yang harus Iya, diterima ini juga. salah satu kenyataan pahit gitu kan. Jadi kan kita benar-benar harus memilih topik yang benar-benar hangat gitu Iya, loh. hangat. Untuk diperbincangkan. Iya. Ya nggak sih? Kayak tagline apa Tagline- gitu. Tagline program apa Iya, gitu ya. jangan jadi sebut. Oke. Oke lah ya, pokoknya apapun kenyataan pahit yang kita terima, kita harus terima ya. Semoga itu menjadi apa ya? Pelajaran buat Pelajaran kita. dan juga ya buat mental kita lebih bagus lagi. Benar-benar setuju sih. Ya teman-teman, jangan lupa kita punya portal berita peristiwa24.com. Kalian bisa kunjungi untuk update berita-berita terbaru di sana. Dan kita juga punya sosial media lainnya, apa aja Karen? Ya, jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe kita di channel ini. Dan juga kita juga punya Facebook, kita punya Instagram dan juga Snack Video. Jangan lupa untuk follow kita di sana ya. Oke, kita akan hadir kembali dengan tema-tema yang menarik pastinya Karen. Pastinya. Gue Lia. Bereni. Bye.